Ya, Anda kembali di Rakyat Bersuara bersama saya Ayah Nufus. Pemirsa, tadi kita lanjutkan Pak Nursi, Anda katakan reputasi, kredibilitas, dan tadi Anda mention nama Pak Purbaya. Ada apa dengan Pak Purbaya? Iya, jadi waktu Purbaya cerita dia ditawarin utang dari IMF, kan jawaban Purbaya sederhana. Saya menolak utang itu. Apa yang salah dari itu? Dan saya melihat IMF itu senyum-senyum kecut. Purbaya lupa. IMF itu bagian dari Unholy Alliance, dari aliansi busuk panggung global. Itu ya. Artinya ketika kita ngelihat, ini bukan kajian Ihsanuddin Nursi loh. Saya ngomong kayak gini, ini kajian Global South dan kajian kelompok-kelompok kritis tentang peranan IMF, World Bank, dan WTO. Oke ya. Ketika Purbaya menyahuti dengan model begitu, dan kemudian Purbaya mempublish tentang, saya melihat IMF senyum-senyum kecut. Purbaya sedang mengirim sinyal negatif. Itu yang nggak bagus. Dalam dunia keuangan, trust, building market trust, membangun kepercayaan investor, itu dimulai dengan how you make a good impression. Bagaimana Anda membuat impresi yang bagus, membuat orang percaya bahwa Anda memang bisa dipercaya karena reputasi, karena profesionalitas, karena prudensialitas, bukan dengan kata-kata. Jadi bukan kemudian saya melihat bagaimana mereka senyum kecut ketika saya menolak tawaran utang 25 sampai dengan 30 miliar US dollar disebabkan oleh fondasi kita masih kuat. How come? IMF lebih tahu secara struktural fundamental ekonomi Indonesia itu rapuh. Itu yang mesti tahu. Tapi apa yang salah ketika pemerintah mengetahui bahwa mereka bisa mengatasi kelemahan itu? Oke, menarik pertanyaan itu. Apakah memang sungguh-sungguh fundamental kita yang disebut oleh Purbaya sebagai kuat? Kalau kuat, nggak mungkin Anda menyebut tadi dolar 17.237 dong. Tidak mungkin dong kita masih tetap punya ketergantungan tinggi atas posisi di luar. Nggak mungkin dong kita masih bicara tentang SBN. Nggak mungkin dong kita masih bicara tentang bagaimana kelas menengah jatuh. Dan kemudian sekarang kelas menengah terhimpit karena BI rate yang tinggi. Karena NPL yang tinggi. Karena bahan baku tetap dari luar. Nggak mungkin dong yang namanya kita ngeliat sejumlah kios itu ditutup. Nggak mungkin itu. Kalau Anda pergi ke pasar, nggak usah pergi ke pasar deh. Anda pergi ke mall mewah aja. Apa yang terjadi? Orang datang ke mall mewah, tapi ngapain? Makan. Nggak ada cerita belanja. Anda pergi ke mall mewah paling mewah di Jakarta, sebut sekarang. Orang belanja bukan utang. Itu kenyataan, itu kelihatan. Bahkan kemarin saya baru ingat lagi, saya menyaksikan mata kepala, saya lihat gitu ya. Beberapa kios-kios yang tadinya berada di koridor, kan ada tuh ya di koridor, udah nggak ada. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi membayar sewa. Karena biaya yang demikian tinggi dan pembeli tidak ada. Apa artinya? Pukulan kelas menengah itu demikian terasa kencengnya. Sehingga mereka belum kokoh bangkit karena COVID gitu ya. Belum kokoh bangkit karena pukulan-pukulan makro demikian besar gitu ya. Lalu kemudian dipukul lagi dengan situasi perang Ukraina-Rusia, perang Amerika Jangan-jangan dolarnya masuk kategori dolar baper seperti yang dikatakan Bang Budiman. Saya tidak kenal referensi pembagian dolar seperti itu. Saya tidak kenal itu. Karena dalam referensi saya adalah Nixon shock itu gitu ya. Nixon shock itu adalah gambaran dilepasnya dolar bersandar pada emas, pergi bersandarkan yang namanya petrodolar, dan itu diperjanjikan. Nah, kalau kemudian sadarnya petrodolar, maka ketika sweep code tidak lagi tidak digunakan, berkurang digunakan, transaksi minyak tidak lagi menggunakan dolar, maka suka tidak suka dedolarisasi terjadi. Maka kalau Anda kemudian mau main pasar uang segala macam dengan macam-macam dolar, ya memang pasar uang menunjukkan begitu. Dan itu yang disebut dengan financialization, itu yang disebut oleh Minsky. Bahwa financialization dimanapun di dunia seperti yang dialami oleh Amerika sendiri. Anda tahu apa kata Stiglitz tentang financialization yang terjadi di Amerika? Apa? Ketimpangan ekonomi mengalami kanker stadium 4. Ketimpangan rasial, kanker stadium 4. Dan dampaknya seperti sekarang, homelessness bagi warga negara senior, homelessness bagi remaja-remaja yang tidak punya orang tua secara benar, ya, artinya orang tuanya single parent, orang tua tunggal, gitu ya. Dan kemudian juga mereka masih sibuk dengan subsidi. Makanya kemudian tadi yang saya bilang, bagaimana Bloomberg ngelihat, ini keterlibatan negara bisa berbahaya, bisa mengundang resiko. Wall Street Journal bilang, oh iya, kapitalisme berada di sembang jalan. Perdebatan mutakhir itu menunjukkan bahwa multipolaritas di panggung global dengan pendekatan teknologi, keuangan, dan militer itu sedang berganti. Pertanyaan besarnya, Indonesia ngikut kemana?
Coba saya mau tanya ke Bang Budiman tadi, Indonesia ikut kemana? Jelas ya Pak Prabowo dengan masuk BRICS sebenarnya Pak Prabowo ingin mengatakan bahwa kita ingin bangun bagian dari rantai pasok global baru. Rantai pasok global baru. Bukan berarti kita konfrontatif dan kemudian detach sama sekali dengan Amerika Serikat atau Barat, tidak ya. Tapi bahwa posisi Indonesia welcoming rantai pasok global baru, negara-negara emerging ya, Rusia, China, India, Brazil, South Africa dan segala macam. Nah, kemudian juga dalam BRI, kemudian juga Global South, inisiatif Global South, ya. Satu itu. Kedua, saya tertarik tadi dikatakan oleh Pak Nursi. Ini Pak Nursi ini deskriptif, tapi afirmatifnya kemana? Satu mengatakan IMF bagian dari aliansi busuk, tapi ketika seorang Purbaya berhasil berhasil untuk tidak tergoda oleh tawaran pinjaman IMF, Pak Nursi menyesalkan juga. Jadi Pak Nursi ini deskriptif tapi juga kontrarian. Kontrarian apapun. IMF busuk, ketika ada yang nolak juga dianggap bukan prestasi juga. Jadi Pak Nursi ini terlalu kontrarian untuk semua hal. Hebat dia bisa nerjemahin kemauan gue. Apa? Gimana? Hebat dia bisa menerjemahkan bahwa gue menyesalkan. Dari mana lo tahu gue menyesalkan kayak gitu? Enggak. Tonnya kontrarian. Iya, jangan menerjemahkan omongan orang kalau nggak ngerti pakai otak. Jangan nerjemahin pikiran orang kalau nggak ngerti. Saya ngerti Pak, saya bukan orang bodoh. Ya. Makanya kalau bukan orang bodoh jangan terjemahin sembarangan. Enggak, makanya Pak Nursi elaboratif, deskriptif, penuh data. Tapi ini soal policy ya. Ini soal policy, ini soal kebijakan. Soal kebijakan adalah soal keberpihakan, soal afirmasi. Ketika ada seorang policy maker, siapapun itu ya, dan kemudian menghadapi situasi kompleks dan memegang berpihak, maka harus dilihat secara nilai ini cocok atau tidak. Bukan sekedar dia sebagai sebuah kenyataan yang kita bisa deskripsikan begitu saja. Tentu ini penting untuk menilai sebuah kebijakan politik ya. Kebijakan politik ekonomi. Kebijakan politik ekonomi bukan sekedar melihat secara netral perilaku politik, bukan ya. Kita ini bicara debat kebijakan publik ya, bukan bicara tentang diskusi akademis tentang itu. Ini penting, posisi ini penting. Posisi Pak Prabowo misalnya tadi keberpihakan soal BRICS segala macam. Ya itu adalah pilihan, tapi bukan berarti detach. Karena Pak Prabowo menjalankan 3 hal dalam politik luar negeri. Menjaga daya lindung, hedging power, daya tawar, bargaining power, daya tangkal, deterrence power. Sebuah negara yang tidak berafiliasi pada blok tertentu harus secara strategik dan skillful memainkan 3 powers ini. Hedging power adalah kita memetakan apa yang dimiliki negara-negara itu yang bisa kita pakai manfaat untuk kita. Itu hedging power. Pada Amerika bicara soal keamanan maritim, pada China kekuatan investasi infrastruktur, pada Eropa soal yang lain, pada Rusia soal energi teknologi tinggi, energi nuklir dan antariksa. Apa yang dimiliki negara lain, what's in it for us? Apa yang dimiliki mereka untuk kita, itu hedging power. Bagaimana kita mencari kekuatan lindung dari masing-masing kepada kita. Bargaining power adalah apa yang kita miliki yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Apa yang bisa kita miliki? Apa yang kita miliki yang bisa kita taruhkan kepada mereka? Bargaining power. Ketiga, deterrence power. Apa yang kita punya kalau di antara mereka tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Kita bisa melakukan penangkalan. Saya kira Pak Prabowo sedang memainkan itu. Konsekuensi dari sebuah negara yang tidak masuk blok pertahanan yang fix adalah terus-menerus melakukan itu. Maka diplomasi keluar negeri menjadi penting. Bagian dari memainkan hedging power, bargaining power, deterrence power.